Ya, baik. Maaf, Oke, Alhamdulillah sudah mendarat ini. Mas siap. Radit, terima kasih banyak bisa join. Terima kasih banyak Pak Mahfud. Iya. Silakan Bang, mungkin ada tanggapan mengenai Ya, bergabung Indonesia ke BRICS nih. Kali ini kan kita tadi ada diskusi yang seru nih antara Mas Radit dan Pak Roy baik. barusan nih. Ya, saya kira saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi di awal dan kemudian Mas Radit. Saya kira yang disampaikan Mas Radit ini eh, satu warning penting ya bagi kita dalam memitigasi langkah-langkah ke depan dalam dalam kita mengembangkan platform kerjasama di bidang ekonomi baik di regional ataupun di lingkup multilateral. Karena memang ada satu perspektif yang tidak boleh alpa dari kita bahwa forum-forum kerjasama ekonomi yang ada sekarang ini dan sebagiannya Indonesia terlibat ini juga bukan semata-mata platform kerjasama ekonomi, tapi dia juga adalah platform kerjasama politik ya. Jadi menelaah histori kemunculan lalu perjalanan dari setiap platform kerjasama ini menjadi penting. Jadi saya kira kalau tadi apa Roy sebagai juru bicara Kemlu memang harus injak gas gitu ya. Jadi kita tetap butuh Mas Radit yang nginjek remnya sehingga nanti kita akan menemukan titik keseimbangannya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin masuk kepada hal yang lebih praktikal. Saya kira kita fahami bersama, kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini sudah bergabung dengan sejumlah platform kerjasama ekonomi dan pembangunan ya di beberapa grup ya. Dan saya kira BRICS ini walaupun bukan hal yang baru ya, karena ini sudah dipropos beberapa tahun sebelumnya, ini hanya menambah daftar forum kerjasama regional dan multilateral yang dimasuki oleh Indonesia. Nah, pertanyaan dasarnya adalah ketika kita ingin mendapatkan gain untuk national interest atau kepentingan nasional kita semaksimal mungkin, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi karena ini menjadi prasyaratnya. Yang pertama adalah semakin banyak platform multilateral, kerjasama bilateral, kerjasama regional dan multilateral yang kita masuki, kita terlibat di dalamnya, maka harus ada leading sector yang betul-betul efektif, maksimal di dalam mengelola semua agenda-agenda negara. Dan saya kira di dalam struktur pemerintahan, Kementerian Luar Negeri ya dia memang jadi leading sektornya. Nah, cuma yang saya amati, mungkin Mas Radit nanti bisa menambahkan ya. Saya melihat eh, Kementerian Luar Negeri ini belum memiliki power dan supporting system yang memadai untuk kemudian menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama regional dan bilateral. Ya, apakah itu dari sisi dukungan anggaran atau dari sisi kualifikasi diplomat yang disiapkan, kemudian dari pendekatan-pendekatan membangun hubungan dan network dan seterusnya termasuk dari sisi negosiasinya. Karena untuk negosiasi saja misalnya ya saya kira kita tidak hanya bisa mengandalkan diplomat sebagai lobbyis. Ya di dunia ini banyak sekali profesional lobbyis yang ya bahkan negara-negara besar di barat itu juga masih menggunakan jasa dari international lobbyist ini. Nah, jadi saya kira itu yang pertama. Nah, sehingga jangan sampai nanti ini sorry to say, misalnya Kemlu, Kementerian Luar Negeri, itu hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja dari semua platform kerjasama ini. Ya, sementara secara teknis kementerian dan lembaga yang lain yang semestinya juga punya kepentingan-kepentingan sektoral ini tidak terorkestrasi dengan efektif sehingga kemudian gain yang kita dapatkan tidak maksimal. Ya, dan kita tidak atau kita belum bisa mengcompare diri kita dengan Tiongkok misalnya ya dalam kehandalan kerja government mereka, sinergi government dan private sector mereka itu sudah sangat canggih termasuk dalam pendekatan-pendekatan lobby mereka itu sangat canggih.
Rusia saya kira banyak berubah dalam 10 tahun terakhir ya, dalam pendekatan-pendekatan international relation mereka, terutama di bidang trade dan investment. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, saya masih meyakini satu pandangan bahwa efektivitas kerjasama di tingkat regional atau multilateral, dia tetap harus punya baseline kerjasama bilateral, ya, kerjasama bilateral. Walaupun sekarang hampir semua negara terikat oleh forum-forum kerjasama, ekonomi, perdagangan, termasuk politik, tetapi kerjasama bilateral itu tetap menjadi baseline-nya. Ya. Nah, kita perlu menginventarisasi ulang bagaimana potret kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara utama di berbagai platform kerjasama ini. Misalnya kita dengan BRICS saja ya. Kita ambil 2 negara saja misalnya. Bagaimana format kerjasama bilateral kita dengan Tiongkok. Bagaimana dengan Rusia? Ya, 2 negara saja. Ini harus kita bedah betul sehingga kemudian dari situ kita akan lebih mampu mendefinisikan peran kita di BRICS yang mau kita mainkan seperti apa. Dan kemudian gain minimal yang harus kita raih seperti apa. Atau rule of game yang harus kita propose seperti apa. Ya, karena memang misalnya BRICS ini kan baru 15 tahun ya Mas Radit ya. Jadi sesuatu yang masih membutuhkan proses regulasi yang sangat sophisticated ya, karena dia harus berhadapan dengan platform kerjasama lain yang relatif lebih mapan. OECD ini kan tahun 60-an, G7 ini tahun 70-an ya. Kalau TPP ya lebih mudah, tapi sampai sekarang juga masih mencari bentuk. Jadi saya kira kita harus periksa kembali strategic partnership kita. Nah, saya kira banyak hal yang harus kita perkuat di level comprehensive strategic partnership kita dengan negara-negara utama ini. Ya, jadi kalau secara bilateral sudah kita perkuat, maka itu akan memudahkan kita ya di dalam mengelola agenda-agenda di platform kerjasama regional dan multilateral ini. Nah, yang ketiga, saya sepakat bahwa platform kerjasama regional semacam BRICS ini tetap punya bukan resiko ya, punya konsekuensi politis. Ya, karena memang BRICS itu dari awal kelahirannya ini dinisbatkan sebagai forum kerjasama ekonomi dan politik ya, sebagaimana juga TPP atau sebagaimana OECD kan juga punya latar belakang politik pasca Perang Dunia Kedua ya, ada program Marshall Plan dan Eropa yang memang menjadi initiating countries-nya, negara-negara yang mengawalinya. Jadi ada nuansa-nuansa politik yang memang tidak bisa kita lepaskan. Jadi saya kira ketika Donald Trump belum dilantik saja sudah memberikan warning terhadap BRICS ya, dan bergabungnya Indonesia dengan BRICS, termasuk juga ketika ada joint statement Indonesia dengan Tiongkok terkait dengan pengelolaan Laut Cina Selatan misalnya, ini memberikan satu kita sinyal bahwa dimensi politik ini tidak bisa pernah kita lepaskan dari platform kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga investasi. Nah, disinilah saya kira kalkulasi-kalkulasi yang sangat komprehensif, yang sangat hati-hati itu diperlukan gitu ya. Dan Kemlu tidak bisa jalan sendiri tentu saja. Kementerian teknis yang lain juga tidak bisa berjalan sendiri. Dan saya kira Presiden juga jangan dibiarkan mengambil keputusan sendiri, ya dia harus, ya kalau di Amerika kan ada National Security Council ya Mas Radit ya, jadi Presiden ngambil keputusan juga kan ya ada body yang bisa memberikan masukan secara komprehensif. Jadi saya kira kita memang perlu memitigasi bukan saja apa gain yang bisa kita capai dan langkah-langkah yang harus dilakukan, tapi kira-kira memitigasi juga resiko-resiko politik yang bisa muncul ya ketika misalnya ada unsur-unsur negara di dalam platform kerjasama ini yang kemudian memang ada
ada konflik politik atau konflik perdagangan dengan negara besar semacam Amerika ya. Saya kira kan Amerika ini lagi style spion dan setirnya ini kan ya untuk mulai belok ke arah apa namanya Asia Timur lah kira-kira gitu ya. Ya, jadi ini perlu kita mitigasi dan saya kira Amerika juga pasti punya rencana bagaimana dia mengelola hubungannya dan tensi konflik politik dengan Rusia begitu ya. Jadi ini harus kita mitigasi. Saya punya keyakinan Pak Prabowo karena beliau juga strategic thinker ya, dan jajaran Kemlu juga sekarang diperkuat timnya. Saya kira saya punya keyakinan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah mitigasi ini secara komprehensif. Tapi saya kira selain elemen-elemen di dalam negara atau di dalam pemerintahan, pemerintah perlu juga mulai melibatkan para akademisi, para analis ya yang di luar pemerintahan untuk memperkaya perspektif ya di dalam bagaimana kita mengelola platform kerjasama ekonomi dan juga politik di lingkup regional multilateral plus juga penguatan kerjasama regional. Tadi diingatkan oleh Mas Radit ya, ini dubes kita di Amerika masih kosong ya. Nah, sementara ya kita kan sudah punya comprehensive strategic partnership dengan Amerika juga. Nah, ini kan juga harus ya jangan sampai nahkodanya kosong gitu ya. Kalau nahkoda kosong nanti ya kapalnya dibajak orang, jangan sampai begitu. Kira-kira gitu Mas Wira.